Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di studio dan pemirsa di rumah, TV-ku yang tercinta, Kampus On TV Today menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Yumanto dari Fakultas Ilmu Budaya. Topik yang akan kita bicarakan hari ini mungkin cukup menarik, yaitu kesantunan. Tapi tidak sembarang kesantunan, tapi kesantunan di dunia maya yang baru viral akhir-akhir ini. Baik, pemirsa sekalian, kesantunan ini adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita praktekkan, bahkan sehari-hari juga kita langgar. Sebetulnya kesantunan apa sih? Di sini coba akan kita berikan salah satu dari definisi kesantunan, yaitu segala sesuatu yang baik yang diucapkan atau dilakukan dengan fisik dari penutur ke petutur, atau pembicara ke pendengar, atau pembicara ke audiens, atau pembicara ke masyarakat luas dalam konteks tertentu untuk menjaga muka. Nah, muka ini apa? Muka ada dua, muka antar orang yang bicara dan muka antara pembicara dan publik. Pertama namanya muka interpersonal, yang kedua namanya muka sosial. Baik, tujuan kesantunan itu apa? Para pemirsa yang berbahagia, sebetulnya tujuannya bisa dikatakan sepele, bisa dikatakan besar sekali, yaitu harmoni. Jadi kesantunan itu sebetulnya bertujuan adalah harmoni interpersonal antar pembicara, dan juga harmoni sosial antara pembicara dengan masyarakat luas. Baik, sebelum kita masuk ke santunan dunia maya, sedikit ada bekal. Apa sih yang dinamakan santunan? Dalam bahasa Inggris kita sebut distant language dan close language. Ada bahasa santun, ada bahasa akrab. Nah, kita lihat sekarang bahasa santun itu apa? Bahasa santun itu biasanya dirancang sedemikian rupa dengan hati-hati, biasanya lebih panjang, lebih lengkap, dan tertata rapi. Dan hati-hati, topiknya juga sangat-sangat hati-hati, biasanya topik yang aman dan topik yang umum. Misalnya, ciri-cirinya bahasa santun adalah formal, tidak langsung, dan non-literal. Formal itu misalnya terima kasih, tidak langsung misalnya maaf Bapak ada waktu. Kemudian non literal misalnya kamar kecil. Biasanya bahasa santun ini diucapkan atau diberikan pada orang yang kita hargai, atau atasan kita, atau orang yang memiliki derajat lebih tinggi dari kita. Orang tua, pejabat, pimpinan, atasan, orang terhormat, orang asing. Bahkan orang asing itu harus kita letakkan sebagai orang terhormat. Kemudian adalah bahasa santun. Kemudian kalau bahasa akrab bagaimana? Biasanya dengan orang yang akrab. Biasanya disingkat-singkat, pakai bahasa yang jalanan slang, dibolak-balik, diubah-ubah, tabu, sumpah serapah, dan biasanya topiknya bebas. Topiknya bebas dari A sampai Z, sifatnya pribadi maupun rahasia. Nah, ini bahasa akrab. Tapi hati-hati, bahasa akrab itu hanya kepada saudara, teman akrab, sahabat, komunitas yang akrab, orang yang sudah kenal dengan dalam waktu yang cukup lama. Contoh ini, sifatnya biasa, cirinya bahasa akrab adalah informal, TKS, TH, ekstrim, TKS dan sebagainya. Langsung, Pak mau ketemu. Nah, itu termasuk bahasa akrab. Dan literal, maaf, WC. Nah, itu langsung itu, di literal itu. Tadi non literal, santun, kamar kecil.
Baik, kita lanjut ya. Wah, moga-moga tidak pusing. Nah, ini harmoni tadi terjadi kesantunan. Ini kita belum masuk kesantunan dunia maya. Kesantunan tadi bahasa santun dan bahasa akrab. Terjadi kesantunan apabila bahasa santun dipakai untuk atasan kita, superior kita. Termasuk tadi orang yang kita tidak akrab, termasuk orang asing. Nah, akan terjadi situasi seperti dalam gambar ini karena bahasanya santun. Sementara kesantunan yang lain disebut keakraban, ini adalah bahasa akrab digunakan untuk orang-orang yang akrab saja, termasuk atasan kita kalau kita akrab, tapi hati-hati, tetap atasan harus kita hormati. Nah, ini situasi yang terjadi kalau kita menggunakan bahasa akrab pada orang-orang yang akrab. Bisa dilihat itu dari sikapnya, mereka bersenda gurau, lompat-lompat bersama, joget bersama, bersenda gurau, bahkan nenek-nenek itu di pinggir kolam renang itu mereka akrab itu. Nah, inilah namanya bahasa akrab. Kemudian kapan terjadi tidak santun? Nah, kalau terbalik menggunakan bahasa santun dengan orang yang akrab, ini terjadi situasi namanya canggung. Antar suami istri menggunakan bahasa yang tinggi santun, mesti ini ada apa-apa. Ini namanya tidak santun. Demikian juga apabila kita menggunakan bahasa akrab dengan atasan atau orang yang harus kita hormati atau orang asing, ini terjadi mesti ketidaksantunan. Ini yang kita sebut dengan situasi kasar. Nah, ini sebelum kita masuk dunia maya harus kita pahami dulu. Nah, pemirsa, sebelum kita masuk dunia maya, saya beri oleh-oleh dulu. Ada berapa dunia sih? Ada berapa dunia? Dunia ada dua. Dulu waktu saya kecil diajarkan oleh ustadz saya, dunia ada dua, fana dan baka. Kalau stres di dunia ya langsung lari ke alam baka, bunuh diri, tapi janganlah ya. Itu dulu diajarkan. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Nah, itu dulu dunia fana dan dunia baka. Nah, sekarang ya sebenarnya dunia ada berapa? Nah, jangan kemana-mana, saksikan Kampus On TV berikutnya setelah ini.